sekarang kita lagi ada di Museum Fathahillah dan kita akan mewawancarai orang penjaga yang ada di Museum Fathahillah tentang VOC. Nah, sebelum kita memasuki Museum Fathahillah, kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nazul Salsabila. Saya Alia Zahara. Saya Fatimah Nurul Arsy. Saya Cica Laura Fatin. Dan kita akan memasuki Museum Fathahillah. Jadi ini kita di dalam Museum Fathahillah lagi di bagian peninggalan kerajaan Tarumanegara dan sejarah. Sekarang lagi di sistem kepercayaan Sunda. Ini tulisan latar belakangnya, Jadi ini kita di dalam ruangan yang isinya tuh benda-benda yang digunakan saat lahirnya sebuah kota. Jadi ini ada lukisan Van der Para. Beliau ini merupakan seorang jenderal yang ada di gubernur jenderal yang ada di Batavia. Maaf Pak, kami mau nanya. Ya, boleh. Apa kaitannya museum ini dengan VOC? Ya, kaitan museum ini dengan VOC, memang dulu awalnya disebutnya namanya Batavia ya. Batavia itu nama sebuah kota Jakarta ya. Dulu memang disebutnya awalnya POC. POC itu adalah sebuah nama perusahaan dagang ya, yang dikuasai oleh pemerintahan Belanda pada saat itu ya. Kalau sekarang kan udah jadi museum nih, jadi bukan sebagai kantor lagi lah ya. Bukan kantor sebagai balai kota dan pengadilan lagi. Kalau bagaimana berdirinya museum ini Pak? Bagaimana berdirinya museum ini? Museum ini di zaman Batavia digunakan sebagai kantor balai kota dan pengadilan. Ya, setelah kemerdekaan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, gedung ini diresmikan sebagai museum. Ya, tanggal 30 Maret tahun 1944. Ya, makasih ya Pak. Sama-sama. Messi. Jadi tadi kita sudah mewawancarai salah satu penjaga di dalam Museum Fathahillah. Sekarang kita mau ke penjara bawah tanah. Jadi ini penampakan penjara bawah tanah ya, kosong. Oke. Halo guys, jadi kita sekarang ada di dalam museum wayang. Jadi katanya museum wayang ini itu masih ada hubungan sama VOC ya. Yang kita ketahui. Jadi nanti kita akan mewawancarai salah satu tugas di Museum ini. Dan check it out. Saya mau bertanya bagaimana sejarah berdirinya museum wayang ini? Ya, kalau museum wayang ini dulunya sebelum menjadi museum wayang, bangunan ini dulu digunakan sebagai bangunan gereja. Pada tahun 1650 sampai tahun 1732, di sini dibangun sebuah bangunan gereja yaitu bernama De Oude Hollandskerk. Nah, lalu atau di dalam bahasa Indonesianya disebutnya namanya Gereja Belanda Lama. Nah, lalu Gereja Belanda Lama ini direnovasi dan dirubah bentuk bangunannya tahun 1733 sampai 1736. Itu direnovasi, dan setelah direnovasinya selesai, namanya berubah, yang tadinya De Oude Hollandskerk menjadi The New Hollandskerk atau Gereja Baru. Nah, setelah itu gerejanya ini hancur gitu ya, karena bencana alam yaitu gempa yang mengakibatkan gerejanya hancur. Setelah gerejanya hancur, barulah dibangun kembali bangunan yang saat ini. Nah, untuk bangunannya ini dibangun kurang lebih tahun 1912. Nah, setelah bangunan ini jadi, itu pun tidak langsung menjadi museum wayang, karena pada tahun 1939 di sini juga pernah jadi museum, tapi dulu namanya Museum Batavia Lama ya. Museum Batavia Lama itu sekarang dikenal dengan Museum Sejarah Jakarta. Nah, setelah Museum Batavia, barulah di sini diresmikan menjadi museum wayang. Nah,
diresmikan menjadi Museum Wayang ini pada tanggal 13 Agustus tahun 1975 dan yang meresmikannya adalah Bapak Ali Sadikin. Jadi itulah sejarah singkat tentang gedung dan juga museumnya. Apakah museum ini ada kaitannya dengan VOC? Kalau museum wayangnya sih enggak, tapi sejarah gedungnya. Karena memang dulu pas gereja itu sebagai gereja Belanda pada zaman VOC. Seperti itu. Berarti masih ada keterikatan dengan VOC ya? Ya, tapi lebih ke gedungnya, bukan dari museumnya sendiri. Gitu. Jadi ada perbedaan. Terus apa hubungan museum wayang ini dengan Museum Fathahillah? Kalau masih dalam lingkup VOC? Ya kalau dari museum wayang sebenarnya kan dengan Fathahillah itu sebenarnya dari segi sejarahnya aja ya, karena kalau dari koleksi itu beda dan kalau museum wayang dan Fathahillah kesamaannya dari pengelolaannya karena di bawah Pemprov DKI sama. Jadi kalau museum wayang itu di bawah Pemprov DKI, museum Fathahillah juga di bawah Pemprov DKI. Namun beda pengelola atau beda pimpinan, tapi di satu dinas, yaitu Dinas Kebudayaan Pemprov DKI. Tapi dari segi VOC-nya sendiri lebih kepada sejarahnya mungkin. Kalau sini dulu pernah sebagai gereja dan kalau museum Fathahillah itu dulu kantor gubernur gitu. Jadi lebih ke sejarah sih, bukan dari museumnya atau dari sisi koleksinya. Tapi kalau sejarahnya dulu kan Museum Batavia itu yaitu koleksinya yang sekarang ada di Museum Fathahillah. Dulu pernah ada di sini, tapi sebagai Museum Batavia sebelum Museum Wayang, gitu ya. Masih Pak. Oke. So guys, karena kita udah selesai, jadi sekian vlog kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi, kesimpulan dari dua museum itu adalah jadi Museum Fathahillah itu dulunya adalah kantor balai kota dan pengadilan yang digunakan oleh VOC. Lalu Museum Wayang hubungannya dengan VOC hanya sebagai gereja atau tempat peribadatan. Jadi Museum Fathahillah dan Museum Wayang ini tidak ada keterikatan khusus. Hanya saja keduanya sama-sama dibangun untuk kepentingan VOC. Audio Jungle.